Melatih negaranya sendiri adalah mimpi bagi seluruh pelatih di dunia ini. Tapi bagaimana kalau mereka melatih negara lain dan justru melawan negaranya sendiri? Simak momen-momen di mana pelatih melawan negaranya sendiri. Jurgen Klinsmann. Nama pertama dalam ulasan ini ada pelatih asal Jerman yakni Jurgen Klinsmann. Sejak tahun 2004 yang lalu, Klinsmann menjalani karir kepelatihannya sebagai arsitek tim Panzer. Belum genap 1 tahun melatih, Klinsmann berhasil membawa Jerman meraih peringkat 3 di Piala Konfederasi. Saat itu mereka dikalahkan Brazil di babak semifinal dan menang melawan Meksiko di perebutan juara 3. Di tahun berikutnya, Klinsmann menukangi Jerman sebagai tuan rumah Piala Dunia 2006. Lagi-lagi, Klinsmann meraih peringkat 3 setelah dikalahkan Italia di babak semifinal dengan skor 0-2. Klinsmann sempat melanjutkan karir kepelatihannya di Bayern Munchen, tapi dia cuma bertahan selama 1 musim saja. Berikutnya, Klinsmann diboyong untuk melatih Amerika Serikat. 5 tahun menukangi tim negeri Paman Sam, Klinsmann harus melawan negaranya sendiri sebanyak 3 kali. 2 kali pertandingan persahabatan dan 1 kali pertandingan di Piala Dunia. Saat itu Jerman diasuh oleh Joachim Löw dan artinya bukan cuma melawan mantan tim asuhnya, tapi Klinsmann juga melawan mantan asistennya saat masih menukangi Der Panzer. Dari 3 pertemuan itu, Klinsmann berhasil memenangkan 2 diantaranya, yakni pada pertandingan persahabatan dengan skor 4-3 dan pertandingan persahabatan kedua dengan skor 2-1. Giovanni Trapattoni. Berikutnya ada pelatih timnas Italia yakni Giovanni Trapattoni. Mantan pemain yang pernah memperkuat AC Milan ini pernah menukangi Italia di tahun 2000 sampai 2004. Dalam periode tersebut, Trapattoni membawa Gli Azzurri ke partai Piala Dunia 2002 dan Piala Euro 2004. Sayangnya, pencapaian terbaiknya cuma sampai babak 16 besar saja. Atas hasil yang kurang memuaskan tersebut, Trapattoni tergusur dari kursi kepelatihannya. Berikutnya, dia melatih sejumlah tim termasuk Benfica, Stuttgart, dan RB Salzburg. 2 tahun menukangi RB Salzburg, Trapattoni diterbangkan ke daratan Inggris untuk melatih Irlandia. Nggak seperti tim-tim sebelumnya, kali ini Trapattoni bertahan lebih lama. 5 tahun menukangi Irlandia, Trapattoni harus menghadapi negaranya sebanyak 4 kali, yakni di kualifikasi Piala Dunia, Piala Euro, dan pertandingan persahabatan. Dari 4 pertemuan itu, Trapattoni menelan 2 hasil imbang, 1 kali kalah, dan 1 kali menang. Dia memenangkannya pada pertandingan persahabatan di tahun 2011 yang lalu. Saat itu Irlandia yang tampil sebagai tim tamu justru keluar sebagai pemenang dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol tersebut dilesakan oleh Keith Andrew dan Simon Cox. Selanjutnya ada pelatih asal Belanda yakni Guus Hiddink. Sejak tahun 1995, Guus Hiddink didapuk sebagai pelatih skuad Orange selama 3 tahun. Dalam masa pelatihannya tersebut, Guus Hiddink bawa Belanda ke posisi 4 Piala Dunia 1998 di Prancis. Saat itu mereka dikalahkan oleh Brazil di partai semifinal dan Kroasia di perebutan juara ketiga. Berikutnya, Guus Hiddink melanjutkan petualangannya dengan melatih Real Madrid, Real Betis, dan PSV Eindhoven. Guus Hiddink juga sempat melatih Korea Selatan dan timnas Australia. Pada tahun 2006 dari Australia, Guus Hiddink terbang jauh ke utara untuk menukangi Rusia. Selama menukangi tim rakyat Vladimir Putin tersebut, Guus Hiddink bertemu Belanda sebanyak 3 kali. Dari 3 pertemuan itu, Guus Hiddink meraih 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Hebatnya, laga kemenangan tersebut terjadi di pertandingan Piala Euro 2008 di Austria dan Switzerland. Saat itu Belanda tampil percaya diri setelah tampil berkuasa di babak grup. Mereka mengalahkan Italia dengan skor 3-0 dan Prancis dengan skor 2-0. Sementara di babak perempat final Belanda justru menyerah dengan skuad asuhan Guus Hiddink. Rusia bahkan menang cukup telak dengan skor 3-1. Marcelo Bielsa. Kemudian ada pelatih asal Argentina yakni Marcelo Bielsa yang menghadapi negaranya sendiri. Pelatih yang sekarang menukangi Leeds United ini pernah menduduki kursi kepelatihan Argentina sejak tahun 1998 sampai 2004. Selama membela skuad Albiceleste, Bielsa berhasil mempersembahkan medali emas Summer Olympic Tournament dan memenangkan CONMEBOL Pre-Olympic Tournament.
Sayang Bielsa harus gigit jari setelah gagal juarai Copa America tahun 2004. Melibas Ekuador, Uruguay, dan Kolombia dengan skor yang besar, Argentina harus menyerah atas Brazil di partai final. Setelah lama melatih Argentina, Bielsa pindah ke negara Amerika Latin yakni Chile. Dengan pindah ke satu konfederasi yang sama membuat Bielsa dipastikan akan bertemu dengan negaranya sendiri. Benar saja di tahun 2007 skuad asuhan Bielsa harus dikalahkan dengan Argentina dengan skor 0-2. Tapi Bielsa berhasil balas dendam dengan negaranya sendiri di tahun yang berikutnya. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2010, Chile berhasil menekuk skuad Albiceleste dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dalam laga itu dicetak oleh Fabian Orellana. Sementara pemain-pemain bintang Argentina seperti Diego Milito, Sergio Aguero, dan sang mega bintang Lionel Messi gagal menjebol gawang Chile yang dikawal oleh Claudio Bravo. Luis Felipe Scolari. Bisa dibilang Luis Felipe Scolari adalah pelatih dengan track record terpanjang dalam daftar ini. Mengawali karir kepelatihannya di tahun 1982, Scolari sudah melatih sederet klub di berbagai belahan bumi. Pada tahun 2001, Scolari dipercaya melatih timnas Brazil. Dibekali dengan skuad terbaik, Scolari berhasil melaju dengan mulus ke Piala Dunia 2002 di Korea Selatan. Pada kompetisi tersebut, Scolari berhasil meraih catatan yang sempurna. Dia melaju ke partai final tanpa kalah sekalipun. Scolari juga keluar sebagai juara setelah kalahkan Jerman dengan skor 2-0. Berhasil juarai trofi Piala Dunia bersama Seleção, Scolari justru pindah melatih Seleção dari Eropa. Julukan Portugal memang mirip dengan timnas Brazil. Scolari menjalani laga keduanya bersama timnas Portugal dengan langsung bertanding melawan timnas Brazil. Pada pertandingan persahabatan tersebut, Scolari berhasil memenangkannya dengan skor 2-1. Kemenangan itu jadi kemenangan pertama Portugal atas timnas Brazil sejak 41 tahun terakhir. Padahal Brazil tampil lebih menjanjikan dengan pemain-pemain seperti Ronaldo, Ronaldinho, dan Rivaldo. 4 tahun berikutnya, Scolari kembali dihadapkan dengan Brazil pada pertandingan persahabatan. Hasilnya, Scolari kembali memenangkannya dengan 2 gol dari Simão Sabrosa dan Ricardo Carvalho. Sergio Macarian. Nama terakhir dalam ulasan ini ada pelatih asal Uruguay yakni Sergio Macarian. Berbeda dengan pelatih-pelatih dalam daftar ini, Macarian belum pernah melatih negaranya sendiri. Pada tahun 1999, Macarian dipercaya sebagai pelatih Paraguay. Pada pertandingan ketiganya, Macarian langsung dihadapkan dengan negaranya sendiri. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia itu, Macarian berhasil memenangkannya dengan skor tipis 1-0. Pertemuan keduanya kembali terjadi di tahun yang berikutnya. Bertanding di Uruguay, Macarian kembali mempermalukan negaranya sendiri dengan skor 0-1. Gak cuma di Paraguay, Macarian juga melawan negaranya sendiri ketika melatih Peru. Tapi ketika menukangi Peru, kedua tim harus mengakhiri laga dengan skor 1-1. Itulah sejumlah pelatih yang harus melawan negaranya sendiri. Apakah mereka tergolong pengkhianat negara atas nama profesional? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ini.